Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz Arfiansyah dengan NIM 2021-02-2216 dari Prodi Agribisnis D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bersama, kelapa sawit merupakan salah satu sumber devisa tertinggi bagi negara dan juga merupakan salah satu usaha pertanian komersial yang memproduksi minyak sawit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri memiliki dua jenis anggota spesies. Yang pertama Elaeis guineensis dan yang kedua Elaeis eluifera. Umumnya spesies Elaeis guineensis ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki produksi minyak sawit yang tinggi dibandingkan dengan Elaeis eluifera. Dan juga Elaeis eluifera ini secara postur tanaman dia lebih pendek. Umumnya di Indonesia maupun di Kalimantan, kelapa sawit rata-rata pertanian kelapa sawit menggunakan spesies Elaeis guineensis. Dan ciri-ciri morfologi tanaman kelapa sawit itu terdiri dari yang pertama akar, yang dimana sistem akar kelapa sawit ini merupakan akar serabut. Akar kelapa sawit ini berfungsi sebagai menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan menunjang struktur batang di atas tanah, serta juga salah satu alat respirasi. Dan yang kedua itu batang kelapa sawit. Batang kelapa sawit sendiri merupakan batang tunggal yang tidak bercabang. Laju pertumbuhan kelapa dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Dan yang selanjutnya, daun kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, daun kelapa sawit merupakan pusat produksi energi dan makanan bagi tanaman. Daun kelapa sawit juga memiliki susunan majemuk, bersirip genak, dan bertulang sejajar. Selanjutnya, bunga kelapa sawit. Bunga kelapa sawit itu sendiri umumnya mulai berbunga pada umur 12-14 bulan pada awal tanaman. Ketiga dan yang terakhir yaitu buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit itu sendiri termasuk buah grif atau buah batu dengan kategori memiliki 3 bagian. Yang pertama bagian luar atau disebut dengan eksokat. Dan yang kedua itu bagian tengah atau daging buah atau biasa kita kenal dengan mesokarp. Bagian tengah inilah yang menghasilkan CPO atau yang disebut dengan crude palm oil. Dan yang terakhir adalah bagian dalam atau yang disebut dengan inti. Pada bagian ini menghasilkan minyak inti atau kita biasa sebut dengan PKO, palm kernel oil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.